Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Senang banget kita hari ini bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita ketemu lagi walaupun lewat kamera, lewat virtual, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di dalam setiap rumah, setiap hati kita. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur, nggak ada alasan juga buat kita tidak beribadah pada hari ini, nggak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Amin. Yang di rumah katakan amin. Amin. Mari saudara siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Let's praise and worship Him. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami boleh terus menyembah Tuhan. Kalau kami boleh sehat Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Hosana ya Rabbi. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di
buat kasih setiamu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami gak pernah kekurangan Tuhan Yesus. Keadaan kami baik Tuhan, walaupun hari ini kami gak baik Tuhan Yesus. Kami percaya bersama Engkau baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Engkau berikan buat hidup kami untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Kami tahu kami meskipun keadaan kami banyak proses Tuhan, tapi kami percaya kami udah pemenang Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami sudah menang bersama dengan Engkau. Kau mati di kayu salib Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami, dan kami percaya bersama Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami mau declare setiap hari bahwa kami sudah menang Tuhan. Meskipun kami belum melihat, tapi kami percaya bahwa Engkau ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Sama-sama katakan, amin, let's go. Saudara yang di rumah boleh joget juga loh, bukan berarti di rumah gak bisa memuji menyembah Tuhan dengan hati dan badan kita, tapi kita juga bisa menyembah dengan lebih sukacita lagi, amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Woo! Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Say, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih lagi saudara, lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, sambung. Haleluya. Saudara yang di rumah boleh tepuk tangan lebih lagi. Panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Woo! Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Woo! Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengajaran dari Voice of Pentecost dari GBI Gatot Subroto. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan.
Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa second coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Kami mau punya hati, telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mau diajar Tuhan. Apa isi hatimu Tuhan
terutama di saat-saat pandemi seperti ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu melekat dengan Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus, cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengatasi setiap kesulitan yang ada dalam kehidupan ini. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu oleh kuasa Roh-Mu berbicara, mengajar, menuntun setiap kami. Untuk kami tetap tegar, kami tetap kuat menghadapi situasi kondisi apapun. Karena kami percaya ada Tuhan yang beserta dengan kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang menopang kami. Dan biarlah kuasa Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan boleh nyata atas setiap kehidupan anak-anak-Mu di GBI Fatmawati ini. Bapa di surga, segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan GBI Fatmawati, senang sekali dan saya bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan untuk boleh melayani firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kesempatan yang indah ini saya ingin membawa saudara kepada satu kebenaran dengan tema bahwa Tuhan sedang membawa umatnya kepada destininya. Jadi Tuhan sedang membawa gerejanya kepada destininya, kepada tujuan ilahinya. Nah, sebab Allah kita adalah Allah yang dinamis, Allah yang terus bergerak, Bapak Ibu Saudara. Dan kadang-kadang perjalanan menuju destiny Tuhan, perjalanan menuju apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Di tengah perjalanan ada banyak hal yang seringkali terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini adalah kisah nyata yang terjadi di antara murid-murid Yesus di tengah-tengah danau Galilea. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Markus 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Dan di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kisah nyata yang terjadi di tengah-tengah danau Galilea. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji dalam kehidupan kita tidak akan ada badai, topan, gelombang, laut, masalah yang dahsyat menerpa kehidupan kita. Sama seperti Yesus sedang membawa murid-muridnya kepada satu tujuan tertentu, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga gereja Tuhan sedang dibawa oleh Tuhan kepada destininya. Seperti para murid dibawa Tuhan kepada satu tujuan, demikian juga gereja Tuhan hari ini, anak-anak Tuhan sedang dibawa kepada rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata memang di dalam perjalanan menuju rencana Allah,
Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan yang harus kita siap untuk menghadapinya. Nah, di depan kita Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sudah menjanjikan melalui gembala pembina kita bahwa tahun ini adalah tahun dimensi yang baru, dan saya meyakini, jemaat Tuhan juga harus meyakini ada sesuatu yang baru yang sebelumnya sama sekali belum pernah kita alami, yang sebelumnya sama sekali belum pernah kita terima, yang sebelumnya sama sekali belum pernah terjadi dalam kehidupan kita. Dimensi yang baru, mukjizat secara rohani maupun mukjizat secara berkat-berkat jasmani. Nah, di depan kita Tuhan juga sedang membawa gerejanya untuk mengalami Pentakosta yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat satu pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat Bapak Ibu Saudara di akhir zaman ini. Khususnya untuk anak-anak muda, generasi Yeremia. Demikian juga untuk gereja ini. Anak-anak muda, persiapkan dirimu. Ke depan engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau akan mengobarkan api Pentakosta. Engkau akan memberitakan Injil dengan spirit yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan gereja ini juga akan mengalami penuaian. Haleluya. Ini rencana Tuhan ke depan bagi gerejanya, bagi umatnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dalam perjalanan menuju apa yang menjadi rencana Allah, destiny Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan gereja, ternyata ada banyak tantangan yang harus kita selesaikan dan hadapi. Memasuki tahun ini kita seperti perahu tadi yang mulai meninggalkan pantai. Keadaan lautan begitu tenang, gelombang, ombak pantai begitu teduh saudara, bahkan angin pun sepoi-sepoi. Seolah-olah tidak akan terjadi ya, angin ribut dan gelombang yang besar ketika mereka bergerak untuk meninggalkan pantai menuju tujuan Tuhan. Nah, demikian juga tiba-tiba di bulan Maret Bapak Ibu Saudara, saya ingat betul Maret minggu kedua, itu diperkirakan sekitar tanggal 15 Maret itu hari Minggu terakhir kita beribadah, sebab minggu berikutnya sudah tidak lagi kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, goncangan mulai terjadi sama Bapak Ibu Saudara. Para murid juga begitu meninggalkan pantai dan melihat laut begitu tenang, keadaan begitu nyaman, keadaan begitu indah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Alkitab mencatat dengan tegas seperti yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam ayat 37 tiba-tiba ada angin badai topan yang menerpa. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 37 ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah bahwa persoalan itu bisa datang setiap waktu dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa mengantisipasi, memahami, ya. Mengikut Yesus bukan berarti bebas dari persoalan. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada tantangan. Mengikut Yesus bukan berarti tidak ada badai, gelombang yang dahsyat dalam kehidupan kita. Apalagi permintaan kita di hadapan Tuhan. Ingin mengalami kemuliaan yang besar. Ingin mengalami mukjizat yang besar. Ingin mengalami berkat yang besar. Dan saudara dan saya juga harus siap untuk menghadapi badai yang besar dalam hidup ini. Kalau kita siap untuk masuk dalam kemuliaannya yang besar, penuaian yang besar, maka kita pun juga harus siap untuk menghadapi gelombang laut persoalan pergumulan yang dahsyat dalam hidup ini. Tidak terduga, tidak diharapkan, tetapi dalam ayat yang ke-37 tadi, Alkitab mencatat tiba-tiba mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, bahkan ombak menyembur dan masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa yang dikatakan ayat ini bisa kita analogikan dalam kehidupan kita. Badai pergumulan yang dahsyat itu sudah mulai masuk ke dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bisnis kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, saudara. Bahkan saudara makin masuk lebih dan lebih lagi saudara. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi saya yakin dan percaya setiap persoalan, kejadian, peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, dan kita harus yakin segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan ratapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Jangan kecewa saudara, bahkan jangan bersungut-sungut.
Sebab yang pahit pun Tuhan bisa ubah menjadi sangat manis dalam kehidupan kita. Dari gunung batu yang tidak mungkin keluar air, Tuhan pun bisa buat gunung batu itu mengalirkan air dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, pasti seizin Tuhan karena kita adalah anak-anaknya. Dan kehidupan kita percayalah ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ada badai yang mengamuk dengan dahsyat dalam kehidupan dan rumah tangga keluarga kita, berarti Tuhan izinkan saudara dan saya masuk dalam situasi seperti itu. Dan di balik itu semuanya dia punya tujuan yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara, kisah ini adalah kisah nyata. Walaupun para murid bersama dengan Yesus, para murid seperahu di dalam Yesus, ya di dalam perahu itu ada Yesus. Para murid saudara, yes, dekat dengan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tak pernah janji langit selalu biru dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Yang Tuhan janjikan, kalau engkau dan aku berbeban berat, mari datang kepada Yesus. Dan Yesus pasti akan memberikan kelegaan bagi kita. Ayat 37, persoalan datang, badai itu mengamuk di saat yang tidak diduga. Demikian juga dengan kita hari-hari ini. Mungkin hari ini kau sedang mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Pergumulan, ya, masalah-masalah yang luar biasa. Dan saya mendapati tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka diizinkan mengalami persoalan-persoalan yang dasar. Tetapi berikutnya mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya berikutnya saudara dan saya juga akan mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada di dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tidur di tengah-tengah badai topan yang mengamuk dengan dahsyat, berarti para murid sedang berusaha dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya untuk bisa mengatasi badai itu. Dari mana pendeta tahu? Karena dikatakan dalam Alkitab, Yesus dibiarkan sedang tertidur. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu 7 dari 12 murid Yesus, mereka adalah nelayan. Dari kecil mereka adalah Petrus, Saudara, Yohanes, Andreas, itu adalah nelayan-nelayan Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka punya pengalaman, mereka punya pengetahuan, mereka punya kehidupan di pantai. Ketika mereka menghadapi badai ini, mereka berusaha dengan kekuatannya, berusaha dengan kemampuannya, berusaha dengan pengetahuannya untuk menyelesaikan badai itu. Sehingga mereka membiarkan Yesus tertidur di tilam. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang kita sekolah, kita punya pendidikan, ya saudara, kita punya pengalaman Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Tapi dengar, semua pengetahuan kita terbatas, semua pengalaman kita terbatas, kekuatan kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan biarkan berlarut-larut kalau selama ini engkau berusaha dengan kekuatanmu, berusaha dengan koneksimu, berusaha dengan pengetahuan yang kau miliki untuk menyelesaikan persoalanmu, dan ternyata engkau melihat persoalan itu makin dahsyat. Bapak Ibu Saudara segera change, segera ubah Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Yesus, dan dikatakan dalam ayat 38, maka murid-muridnya membangunkan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, mulai bangun persekutuan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Libatkan Tuhan. Buat Tuhan untuk campur tangan Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya yang yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan dilibatkan, maka dia Bapa yang sangat baik dan akan terlibat dan menyelesaikan dengan yang terbaik Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Membangunkan Yesus itu kata-kata kunci yang penting dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Yesus tertidur di dalam kehidupan pribadi kita. Jangan biarkan Yesus tertidur di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan biarkan Yesus tertidur di dalam usaha kita. Jangan biarkan Yesus tertidur dalam pekerjaan kita. Bangunkan dia. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, libatkan Yesus untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika Yesus kita libatkan, maka dia punya waktu yang tepat, dia tidak akan menunda-nunda.
Dia akan segera bertindak dengan cara-caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, satu pernyataan yang seharusnya tidak kita ucapkan, saudara, seperti yang diucapkan oleh para murid ini. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Haleluya, saudara, dari balik perkataan ini, ya, kalau kita maknai secara lateral, seolah-olah para murid itu punya pikiran, saudara, ya, punya penilaian, punya pendapat bahwa badai itu akan membinasakan mereka, bahwa badai itu akan membunuh mereka, bahwa badai itu akan menghancurkan kehidupan mereka. Nah saudara, pemikiran seperti ini Bapak Ibu Saudara tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, karena firman Tuhan mengajarkan pikirkan yang benar, pikirkan yang suci, pikirkan yang mulia, pikirkan yang patut dipuji. Artinya dalam situasi, kondisi, peristiwa, kejadian, keadaan apapun, maka pikiran kita harus tetap pikiran yang benar, yang selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak boleh memiliki perkataan seperti ini? Karena Alkitab juga menjamin Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Walaupun kenyataannya kita mengalami keadaan yang jauh dari harapan kita. 180 derajat berbalik seperti yang kita inginkan dan rindukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat, merancangkan kecelakaan. Tapi yang Tuhan rancangkan walaupun ada di tengah-tengah badai topan yang dahsyat, Tuhan merancangkan hari esok yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan memperkatakan perkataan yang buruk Bapak Ibu Saudara terhadap kejadian dan peristiwa yang ada. Alasan yang ketiga, kita tahu di dalam Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab sebelum mengalami kemuliaan, mukjizat, berkat yang dahsyat, maka didahului oleh peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan. Mungkin peristiwa-peristiwa yang menyengsarakan, peristiwa-peristiwa yang membuat penderitaan. Tetapi bukan di situ tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah melewati peristiwa yang sulit itu dan mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini badai topan yang ada dalam kehidupanmu itu seperti lembah-lembah yang kelam yang dilewati oleh Daud. Seperti lembah-lembah yang kelam yang dilewati oleh Yusuf di dalam penjara. Seperti lembah-lembah yang kelam yang dilewati oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur api. Seperti lembah-lembah yang kelam yang dilewati oleh Daniel. Diancam akan dipenggal kepalanya kalau tidak bisa memberitahukan dan mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi percayalah, Allah tidak berhenti di tengah-tengah persoalan. Allah membawa mereka menyelesaikan persoalan yang ada. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua di dalam ayat 38 Bapak Ibu Saudara, libatkan Yesus. Dan hentikan pola pikir yang salah, sudut pandang yang salah. Hentikan perkataan-perkataan yang salah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan di dalam ayat 39? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam, tenanglah. Nah ini ada hubungannya dengan ayat 38 tadi. Ketika Yesus bangun, dia hanya memperkatakan dua perkataan, diam, tenanglah. Dan Alkitab mencatat, lalu angin itu reda dan danau itu pun teduh sekali. Memang sempat menjadi perbincangan yang viral dan umum tentang kata menghardik ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab kalau kita memperkatakan firman Tuhan di tengah situasi kondisi yang sulit, Alkitab memberikan jaminan dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Kalau saudara dan saya di tengah situasi yang sulit tetap memperkatakan firman Allah, tetap mengucapkan firman Tuhan, percayalah engkau akan hidup dan mengalami buah daripada apa yang kita perkatakan dan ucapkan dari firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mengucapkan kata-kata yang bersumber dari firman Allah di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidupmu, maka hari esokmu engkau juga akan memakan buah daripada kebenaran perkataan firman Tuhan itu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi apapun jangan perkatakan yang buruk, jangan perkatakan yang jelek,
Jangan perkatakan sungut-sungut, jangan perkatakan kekecewaan, jangan perkatakan putus asa, jangan perkatakan menyerah dengan kalian, tapi perkatakan bangkit bersama dengan Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang besar, bangkit bersama dengan Yesus, melewati persoalan ini dengan kuasa Tuhan, bangkit bersama Yesus Kristus. Kita akan mengalami mukjizat yang baru di tahun dimensi yang baru. Bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mengalami penuaian. Bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan melihat generasi muda, keluarga kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Pentakosta yang ketiga. Yes! Apabila engkau mengucapkannya dengan tidak bimbang dan tidak ragu, maka engkau akan menerima seperti apa yang kau ucapkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak banyak ngomong, cuma 2 kata, diam, tenanglah, haleluya. Saya tidak tahu tuntunan apa yang Roh Kudus berikan untuk saudara mengucapkan atas setiap peristiwa, atas setiap badai topan dahsyat pergumulan yang menerpa kehidupanmu. Saya tidak tahu, tapi yakini kebenaran firman Tuhan, ada kuasa di dalamnya. Bahkan kuasa untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Kuasa untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan ada kuasa Bapak Ibu Saudara. Mukjizat Allah terjadi oleh karena firman Tuhan yang kita ucapkan. Nah, oleh sebab itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tetap perkatakan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Haleluya, saya menemui Bapak Ibu Saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, orang-orang di tengah-tengah keadaan sakitnya dia mengucapkan kata-kata iman. Seperti wanita 12 tahun pendarahan sebelum dia mengalami kesembuhan. Maka ada satu kalimat penting yang dia ucapkan saudara. Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Padahal darah masih mengucur keluar. Sudah 12 tahun darah itu tidak pernah berhenti. Tetapi ada satu perkataan penting sebelum dia mengalami kesembuhan. Asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan terjadilah seperti perkataannya. Ketika Yesus ada di Yeriko, maka di sana duduk seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius. Dan dikatakan bahwa pengemis yang buta ini sudah bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu dan tidak ada perubahan. Begitu dia mendengar Yesus melintasi Yeriko, maka Bapak Ibu Saudara ada satu perkataan penting sebelum Bartimius mengalami kesembuhan, matanya dicelikan oleh Tuhan. Ada satu perkataan. Ketika Tuhan bertanya, Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka Bartimius berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Di tengah-tengah situasi seperti ini, perkataan yang sama, pertanyaan yang sama, yang Tuhan tanyakan kepada, apa yang engkau kehendaki supaya aku bisa perbuat bagimu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tanpa keraguan, walaupun Bartimius sudah buta bertahun-tahun lamanya dan tidak ada perubahan, tapi dia mengucapkan kata-kata penting, supaya aku dapat melihat. Dan ternyata itu menjadi pintu kuasa Tuhan. Untuk akhirnya Alkitab mencatat dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-52, akhirnya Bartimius melihat. Oleh sebab itu dalam situasi seperti ini jangan remehkan perkataan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendapati dari mulut kita tetap keluar perkataan firman Allah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, resesi ekonomi, keadaan yang sulit ini, kita tetap memperkatakan perkataan firman Allah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kalau Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Perkataan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang Roh Kudus tuntunkan kepada saudara. Sampaikan itu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara, maka Yesus menegur. Ya, dalam situasi seperti itu, 2 hal yang ditampilkan oleh para murid. Dan ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Apa yang ditampilkan? Yang pertama adalah, mengapa kamu begitu takut? Dan yang kedua adalah, mengapa kamu tidak percaya? Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab dan alasan kita takut. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kalau kita tetap bersandar pada firman Tuhan, berdiri pada firman Tuhan, memegang firman Tuhan, maka bukan ketakutan yang menguasai kita, tetapi kepercayaan dan keyakinan yang akan tetap ada di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan sudah berkata dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah kamu bimbang,
Janganlah kamu takut sebab aku ini Allahmu, kata firman Tuhan. Tangan Tuhan tetap memegang kehidupan kita. Walaupun saudara seolah-olah dibawa oleh tangan Tuhan di tengah badai, topan, gelombang yang dahsyat dalam pergumulan. Tetapi percayalah, tangan Tuhan lebih kuat untuk mencengkram dan memegang kehidupan kita. Tangan Tuhan tidak akan tertahankan untuk bergerak dan membawa kehidupan kita kepada kemenangan sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan takut. Yes, kalahkan ketakutan. Walaupun ketakutan itu manusiawi. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka satu hal yang ditampilkan salah satunya adalah ketakutan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita takut, Bapak Ibu Saudara, ya, maka kita akan seperti 10 pengintai yang gagal masuk tanah Kanan, masuk kepada rencana Tuhan, masuk kepada destininya Tuhan, saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir, dibawa kepada destininya Tuhan, tanah Kanaan. 10 pengintai takut melihat orang Feris, orang Het, orang Amori, orang Filistin, orang-orang Kanaan yang besar-besar, raksasa-raksasa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. No, tidak Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Ya, demikian juga mengapa kamu tidak percaya, biarlah kita tidak takut dan kita percaya seperti Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara, kita akan telan habis, haleluya, musuh-musuh yang ada di tanah Kanaan karena Tuhan menyertai kita. Saya yakin dan percaya hari ini pun kita juga akan berkata, masalah apapun membuat kita tidak takut, masalah apapun tidak membuat kita hilang kepercayaan, tapi masalah apapun membuat kita semakin kokoh, kuat dan yakin karena ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam ayat 40 ini, maka yang keempat adalah kalahkan ketakutan dan ketidakpercayaan. Sebab ketakutan dan ketidakpercayaan akan membuat kita gagal mengalami kuasa dan mukjizatnya. Tetapi begitu kita tidak takut dan kita percaya seperti Yosua dan Kaleb, maka apa yang kita percayai itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata di dalam ayat 41-nya kisah ini adalah kisah di mana pertama kali para murid mengalami dan melihat mukjizat Tuhan terhadap alam, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Di tengah badai yang besar, gelombang yang besar, angin topan bisa dihentikan dengan 2 perkataan Yesus, diam dan tenanglah. Ini ternyata pengalaman mukjizat yang pertama. Saya yakin dan percaya badai, angin topan, COVID, resesi, ekonomi, keadaan seperti ini akan memunculkan pengalaman yang baru dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara akan menerima sesuatu yang baru, mukjizat yang baru, ya, yang belum pernah dialami sebelumnya seperti para murid. Yang kedua, ternyata keadaan di tengah-tengah Danau Galilea ini membuat para murid makin heran dan takjub akan Tuhan Yesus. Ya, kadang-kadang Tuhan pakai alam ini, Bapak Ibu Saudara, ya, untuk membuat kita makin heran akan kedahsyatan Tuhan kita. Saya percaya jemaat Tuhan GBI Fatmawati sering mengalami kuasa-kuasa Tuhan. Tapi dengar baik-baik, hari-hari ini Tuhan sedang ingin membawa saudara kepada satu peristiwa, satu keadaan di mana saudara dan saya makin takjub, makin heran dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ternyata mereka akhirnya bisa mengatasi, melewati badai itu dan sampai kepada tujuan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apapun keadaanmu hari ini, tangan Tuhan tidak kurang panjang, kuasa Tuhan tidak akan terhalangi untuk dapat menolong saudara dan saya untuk sampai kepada tujuannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di tengah badai jangan sampai saudara meninggalkan perahu kehidupanmu bersama Yesus. Jangan sampai menjauh dari kedekatanmu bersama dengan Yesus, apalagi masuk ke dalam lautan. Jangan Bapak Ibu Saudara, ya. Para murid tetap ada di dalam perahu bersama dengan Yesus. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, tetaplah berdoa di hadapan Tuhan, tetaplah memuji menyembah Tuhan, tetaplah mengikuti program-program ibadah yang ada dalam gereja ini. Sebab itu yang tetap membawa kita untuk tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, para murid sampai kepada tujuan Tuhan. Saya berdoa
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Fatmawati ini juga sampai kepada destininya Tuhan dalam kehidupan kita. Dimensi yang baru, Pentakosta ketiga, haleluya. Penuaian yang terbesar, bahkan juga kita terlibat di dalam penyelesaian amanat agung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dihindarkan kita dari COVID-19, dihindarkan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, anggota jemaat kita dari resesi ekonomi. Dan Tuhan membawa kita kepada kemuliaannya, berkat yang luar biasa, baik rohani maupun jasmani. Tuhan memberkati, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami, hamba-Mu berdoa, setiap pendengar daripada kebenaran firman-Mu ini, Tuhan dibangkitkan imannya. Tidak menyerah terhadap keadaan apapun, sekalipun sedang diterpa oleh badai, topan, angin sakal, pergumulan persoalan yang dahsyat. Tapi kami tidak akan menyerah, kami tidak akan putus asa, kami akan melibatkan Tuhan dan kami akan percaya bahwa Yesus sanggup dan mampu menyelesaikannya. Dan membuat kami makin takjub dan heran akan kuasa Tuhan. Sebab kami akan mengalami sesuatu yang baru di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati para pelayan-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Kami kuat di tengah-tengah pandemi ini. Bahkan kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga dan kasih setia yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah dalam persekutuan yang manis dan intim bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjemput kita dengan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya mengalami mukjizat Allah, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Amin.